Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya jadi pengajar. Target Tuhan dalam hidup seseorang bukan jadi bayi. Target Tuhan dalam hidup seseorang harus jadi pengajar, saudaraku. Mempengaruhi orang lain dengan firman, bukan mempengaruhi orang lain dengan hal yang negatif, bukan mempengaruhi orang lain dengan hal yang tidak ada gunanya, bukan mempengaruhi orang lain dengan sakit hati dan lain sebagainya, tetapi mempengaruhi orang lain dengan firman Tuhan. Katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, amin. Kita akan baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Boleh dibuka slide yang sudah saya siapkan tadi. Judul firman Tuhan hari ini saudara, yaitu kuasa firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama ayat ini karena ayat ini hanya satu ayat. Kita tidak keberatan Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lebih jelas. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi saya baca, perhatikan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Katakan sama-sama, amin. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, antara tua, next, dan dewasa itu ada beda-beda jauh sekali. Orang bisa tua tapi belum tentu dewasa. Ya, tua itu pasti, dewasa itu adalah, sekali lagi, tua itu pasti, dewasa itu, baca dong di atas. Ya, sekali lagi, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Katakan sama-sama, pilihan. Jadi saudaraku, Tuhan memberikan free will, hak bebas, suka-suka kita, kan begitu, ya kan? Nah, tetapi dalam suka-sukanya manusia itu, saudaraku, tidak berarti serta-merta Tuhan membebaskan suka-sukamu. Ada aturan main, ada rambu-rambu. Ketika kita di jalan raya, itu semua penuh dengan rambu-rambu. Orang yang taat terhadap rambu akan selamat. Ya, itu pun taat terhadap rambu lalu lintas itu adalah pilihan. Nah, demikian juga dengan tua dan dewasa. Tua itu pasti. Saudara tidak usah minta, Tuhan berikan aku supaya tua. Nggak usah. Lama-lama saudara jadi tua. Ya kan? Tidak ada orang pernah berkata, Tuhan tolong aku supaya jadi tua. Nggak ada. Karena itu seiring berjalannya waktu, lama-lama Anda menjadi tua. Ya, apa tanda-tanda ketuaan? Mulai lemah, ingatan mulai kurang, daya mulai berkurang, rambut mulai putih, penglihatan sudah mulai kabur dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda tua. Tetapi dewasa itu, saudaraku, adalah pilihan kita. Ya, tidak ada pemaksaan. Mau dewasa terserah. Yang penting, saudaraku, itu adalah pilihan kita. Tua itu tidak dipaksa, tetapi mesti ada, pasti terjadi. Nah, untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan harus bertumbuh. Apa saudara? Harus bertumbuh. Untuk bertumbuh maka harus apa? Tertanam dia. Nah, untuk tertanam maka harus ada benih.
Dan benih itu adalah firman Tuhan. Artinya demikian, bahwa untuk bertumbuh itu tidak lepas dari benih yang dia makan. Tadi pagi saya mendoakan ada seorang 4 hari tidak makan. Saudara bayangkan 4 hari nggak makan gimana kondisinya? Ya, 1 hari aja nggak makan, udah makasih ya, taruh situ aja. Saudara bayangkan 4 hari nggak makan, gimana kondisi orang itu? Ya, lalu minta doa supaya mujizat terjadi, tanpa makan bisa sehat. Saya bilang, aduh, harus makanlah. Ya, sebab kalau tidak makan bagaimana bisa kerja? Obat pun dikasih, kalau nggak makan nggak ada gunanya, saya bilang. Saya bilang sama orang tuanya, paksa dia makan, paksa dia makan. Ya, 4 hari. Ya. Udah kurus kata bapaknya sama mamanya. Ya wajar. Kenapa? Kalau tidak makan itu bukan bertumbuh, tetapi lama-lama jadi kurus, jadi mati. Ya, itu hukum alamiah. Atau sering kita dengar itu manusiawi ya, manusiawi. Orang nggak makan tidak akan bertumbuh. Ya, tidak akan bertumbuh. Mau pakai baju yang mahal, kalau tidak makan, Anda tidak bertumbuh. Saudara punya kekayaan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, kalau tidak makan, tidak bertumbuh. Nah, oleh sebab itu, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita ngikut Tuhan itu supaya mau bertumbuh. Ya, menjadi dewasa itu harus bertumbuh, Bapak Ibu. Katakan sekali lagi, bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh harus ada yang namanya benih yang ditabur, yang ditanam. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Yesus pernah berkata apa, Bapak Ibu? Manusia tidak hidup dari apa? Roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Makananku, kata Yesus, bukanlah makanan yang dimakan oleh manusia seperti biasanya, tetapi makananku adalah firman Tuhan. Kerohanian seseorang akan kelihatan dari apa yang dia makan. Kesehatan kita juga akan terlihat apa dari yang kita makan. Kalau kita makan makanan yang sehat, sehat tubuh kita. Katakan amin. Tapi kalau makanan yang kita makan, yang kita konsumsi tidak sehat hidup kita. Coba kalau saudara minum, tadi saya dengar ya, tidak ada ya. Tadi saya dengar orang tuanya bilang ini anak minumannya Cartideng, kemudian M150. Itu sudah banyak sekali di rumahnya. Baru apalagi minum Nutri Jeruk. Itu dikonsumsi setiap hari. Makan nggak makan. Nah, bayangkan saudaraku, kalau itu yang kita konsumsi, memang itu ditulis di situ bahwa ini memberi tenaga. Tapi kalau Anda nggak makan nasi, makanan yang sehat, saudara yakin Anda tidak pernah bertumbuh, malah jadi penyakit. Demikian juga yang kita konsumsi setiap hari. Berita-berita yang negatif yang kita konsumsi bukan membuat rohani kita sehat. Berita-berita yang melemahkan yang kita konsumsi setiap hari, saudara yakinlah Anda tidak pernah bisa bertumbuh. Tapi kalau kita menikmati firman Tuhan, mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari, yakinlah itu adalah makanan di atas segala makanan. Itu lebih dari mana sorgawi. Itu adalah makanan yang menghidupkan dan memberi pertumbuhan dalam rohani saudara. Katakan amin. Ya, itu sebabnya sebagai orang Kristen itu tidak hanya jadi orang Kristen, lalu datang duduk dada, pulang dan tidak ada melakukan apa-apa. Apalagi kalau saudara hanya mendengar firman sekali seminggu. Iya, kalau dengar firman Tuhan sekali seminggu, mau jadi apa sekitar rohani kita? Ya, kalau kita hanya makan firman Tuhan sekali seminggu, lalu apa yang membuat rohani kita bisa bertumbuh, saudaraku? Saya percaya tidak akan bisa bertumbuh. Ya, itu sebabnya selalu diajarkan melalui M3 kita. Saudara yang sudah ikut M3,
Ya, selalu diajarkan supaya setiap hari konsumsilah firman Tuhan sebagai makanan yang memberi pertumbuhan kepada saudara. Katakan amin. Ya, itu sebabnya jangan pernah remehkan ini. Baca Alkitab setiap hari. Kenapa? Ketika Anda mendengar firman Tuhan, itu akan memberikan kecerdasan intelektual dan memberikan kemampuan kepada saudara hal-hal yang baik. Semua itu terkontak dengan firman Tuhan. Dan saya percaya itu langsung kepada Tuhan. Yang kedua kita lihat di sini. Salah satu ciri orang yang bertumbuh dewasa adalah mencintai Yesus dan firman-Nya. Dan taat kepada firman Tuhan. Itu dia. Jadi salah satu ciri orang yang dewasa itu selalu senang terhadap firman Tuhan. Katakan sama-sama, senang terhadap firman Tuhan. Ya, apapun itu firman Tuhan yang datang, senang. Disambut dengan luar biasa, saudaraku. Oke, apa saja dan bagaimana kuasa firman Tuhan itu dalam kehidupan seseorang? Yang pertama, next, yaitu dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya apa? Firman yang diilhamkan Allah, baik melalui Alkitab maupun melalui hamba-hamba Tuhan. Baik melalui Alkitab firman Tuhan sebagai firman yang tertulis, maupun kepada pribadi Yesus sebagai firman yang hidup. Ya, ada firman yang hidup dan ada firman yang tertulis. Firman yang hidup itu adalah Yesus dan firman yang tertulis itu adalah Alkitab. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh, saudaraku? Maka kita melihat di sini. Yang pertama, firman Tuhan itu berkuasa mengajar. Sama-sama katakan berkuasa mengajar. Yaitu memberi tuntunan dan arahan. Firman Tuhan menuntun, mengarahkan, memberi pengertian, menyingkapkan hal-hal yang tidak terpahami. Itu firman Tuhan. Yang tersembunyi akan disingkapkan melalui firman Tuhan. Ya, hal-hal yang kita tidak mengerti akan dibongkar melalui kebenaran firman Tuhan, mengajari kita, saudaraku. Ya, hal-hal yang tidak kita ketahui, yang tidak kita mengerti menjadi mengerti. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajar kepada kita. Saya setiap hari, saudaraku, ada radio ayat-ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti saya akan bagikan kepada jemaat. Nunggu waktunya dikirim dari Jakarta. Itu saya dengar setiap hari. Ya, saya pasang itu. Dan ada saja ilham Tuhan. Ada saja yang Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan itu, saudaraku. Kadang dia menegur, kadang dia menguatkan. Kadang dia menghibur juga. Ya kan? Itu firman Tuhan. Yang penting, saudaraku, sandaran kita adalah firman Tuhan. Mengajar kita. Saya rasa kalau kita kuliah, ya mungkin S1, S2, S3, saudaraku, lebih luar biasa ketika kita belajar kepada Alkitab. Ya. Kenapa, saudaraku? Alkitab atau firman Tuhan mengajar dengan berkuasa. Bukan hanya mengajar intelektual kita, tetapi mengajar kita tentang hal-hal yang tidak kita ketahui. Bahkan kadang-kadang kita belum tahu ini. Tapi bisa kita tahu melalui firman Tuhan. Itu luar biasanya. Itu makanya firman Tuhan itu berkuasa mengajar kita. Daud berkata, apa kata Daud? Dalam Mazmur 119, kita lihat ya, apa kata Daud? Kita baca Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Ini ayatnya di atas. Kita baca sama-sama. Daud berkata, mulai dari tanda kutip, betapa ku cintai. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih apa? Bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Terus, aku lebih berakal budi dari apa? Pada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Terus, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Saudara, artinya apa? Firman Tuhan itu mampu memberi pengajaran kepada kita.
Dikatakan oleh Daud, aku mencintai Tauratmu. Kalau saudara cinta kepada firman Tuhan, bukan berarti kalau Anda cinta firman Tuhan, Alkitabnya disimpan. Baru nanti kalau sudah hari Natal baru baca marliturgi. Itu pun ayatnya apa saudara? Pada mulanya apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Aku heran kalau ada Natal saudara, bapak-bapak juga ada yang liturgi pada mulanya. Aduh, kalau hanya itunya pada mulanya, anak kecil pun sudah tahu, yang nggak sekolah pun sudah tahu. Tapi liturgi bapak-bapak atau ibu-ibu dikasihlah liturginya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya itunya ayat hafalan di Alkitab. Hanya itukah ayat di dalam Alkitab? Tidak. Ya. Sepanjang tahun Alkitab disimpan. Nanti baru keluar kalau mau Natal. Dilap. Kenapa? Sudah berdebu. Lebih bagus Alkitab saudara dicoret-coret. Makanya saya bilang, saudara, kecuali kalau saudara sudah profesor, sudah profesional, ya nggak usah lagi bawa Alkitab catatan. Ya. Saya di kantor saudaraku banyak Alkitab segala versi. Bahasa Yunani ada, bahasa Ibrani ada, bahasa Inggris sudah banyak itu. Saudara datanglah ke kantor, lihat. Ya, ada tafsiran-tafsiran lagi saudaraku. Ada bahasa Nias, ya, bahasa Batak juga ada walaupun saya nggak ngerti, tapi versi itu ada. Ya, saudaraku, di Alkitab itu juga di HP sekarang ini banyak Alkitab. Makanya pakailah HP saudara menjadi sarana untuk mengerti firman Tuhan. Katakan amin. Ya, daripada saudara hanya pakai untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya, lebih bagus HP ini Tuhan kasih. Ya, Tuhan berikan elektronik ini memudahkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bukan untuk hal-hal yang tidak berguna, bukan untuk hal-hal yang tidak ada artinya saudaraku. Ya, lebih bagus dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, coret, garis bawahi. Ya, itu Alkitab saya di rumah sudah banyak, udah tua, udah 3 kali 4 kali saya ganti, sampai nggak bisa lagi, udah dicoret-coret. Ya, justru Alkitab yang lama itu sudah ada tanggalnya, saya udah tahu. Oh, ini ayatnya nanti pasti di sini, udah tahu di mana letaknya. Kenapa? Karena kita coret, kita baca, kita renungkan setiap hari. Ya, itu dia. Jadi saudaraku, seperti Daud berkata, aku mencintai. Kenapa? Karena dari sana sumber pengajaran saudaraku. Daud berkata, aku cinta kepada Tauratmu. Aku merenungkan sepanjang hari. Dengar, Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan sepanjang hari? Atau kata-kata orang? Atau ya kalimat-kalimat yang tidak benar, atau hal-hal yang tidak karuan, atau ilmu-ilmu yang gak ada gunanya, tidak membangun iman saudara. Firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, Daud berkata, aku merenungkan sepanjang hari. Tidak heran Daud menjadi seorang raja besar. Sampai kuburannya, sampai sekarang ini saudaraku, kuburannya didatangi oleh banyak orang. Ya, udah mati pun dia, masih orang datang kepadanya. Bayangkan, udah mati pun itu. Daud berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Coba buka di dalam Mazmur pasal 1. Yuk kita bisa buka bersama-sama. Coba lihat. Ya, dalam Mazmur 1 ayat 1. Kita baca ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, ini tidak ada 3 di situ. Tidak berjalan. Makanya jangan, orang fasik dengan orang kafir beda. Orang fasik itu sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Udah tahu firman Tuhan, itu orang fasik. Ya, beda ya. Jadi saudara supaya bisa mengerti. Dalam Alkitab kalau ada orang fasik, itu berarti orang yang sudah tahu firman, orang yang sudah mengerti kebenaran. Itu orang fasik, tapi tidak melakukannya. Dikatakan jangan menuruti, jangan berjalan menurut nasihat. Jangan ikuti nasihat-nasihat orang fasik.
Udah tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Tahu firman Tuhan tapi hidupnya tidak benar, saudaraku. Itu orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tahu orang berdosa ya? Jangan ikuti orang berdosa. Kemudian yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu pengejek, saudaraku. Pencemooh itu yang tidak mau ditegur. Itu orang pencemooh. Nanti saudara cari ayatnya. Ayat yang lain yang mengatakan bahwa seorang pencemooh tidak bisa ditegur orang, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, ini adalah dikatakan berbahagia orang yang tidak ini, dan tidak itu. Ayat yang kedua, tetapi ini sebaliknya. Ayat 2. Mari kita baca. Tetapi sama-sama 1, 2, 3 ya. Yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wah, ini dia. Jadi orang yang cinta kepada Taurat Tuhan dikatakan berbahagia. Bilang sama-sama bahagia. Saudara mau berbahagia? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayat yang ketiga. Ini lagi dia. Ini berkat bagi orang yang merenungkan firman dan siang dan malam. Bukan merenungkan kesalahan orang lain. Bukan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Kita lihat apa dampaknya. Ayat 3 sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buahnya apa? Pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Haleluya. Katakan amin. Ini orang yang tertanam, yang setiap hari siang malam merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jangan merenungkan hal-hal yang lain. Kalau merenungkan hal-hal yang lain, maka saudara akan menjadi seperti yang dikatakan orang lain. Jangan merenungkan kalimat-kalimat hal-hal yang negatif. Kalau Anda merenungkan kalimat-kalimat yang ditunjukkan kepada saudara hal-hal yang negatif, lama-lama itu hal negatif akan terjadi kepada saudara. Tapi renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan di sini, orang yang merenungkan firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau ditanam di tepi aliran air, saudaraku, pohon yang hidup di tepi aliran air nggak pernah kering. Tidak pernah dikatakan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Buah terus. Tidak kenal musim. Mau musim buah atau mau musim gugur. Dia gak kenal. Yang penting dia berbuah. Kenapa? Dia dekat dengan sumber makanan. Yaitu air. Saudara yakinlah, percaya kalau Anda dekat dengan firman Tuhan. Hidup rohani saudara juga pasti akan bertumbuh. Katakan amin. Kenapa banyak orang tidak bertumbuh? Nanti saya akan jelaskan ya. Dia katakan di sini bahwa daunnya tidak pernah layu. Segar. Ya kan? Gak pernah layu. Yang menarik yang terakhir. Apa saja? Haleluya. Saudara kerjakan ini berhasil. Saudara kerjakan ini berhasil. Saudara buat ini berhasil. Apa saja yang dipegang oleh tangan saudara, semuanya berhasil. Kenapa? Karena kita connect dengan firman Tuhan. Karena kita langsung tersambung dengan firman Tuhan. Yesus pernah berkata, akulah pokok, kamu carang-carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Dan pohon yang tidak berbuah, dikatakan dipotong. Lalu dikumpulkan orang. Lalu diapain? Dibakar. Tidak buah sih. Ya kan? Kenapa sih dipotong? Supaya jangan menghalangi apa? Pertumbuhan yang lain. Ya kan? Mesti dipotong kata Tuhan. Dipotong. Dikumpulkan orang. Dibakar. Kalau tidak berbuah. Tapi kalau saudara renungkan itu ayat, coba buka saja. Mungkin saudara bertanya-tanya di mana ayatnya Pak Pendeta? Yohanes 15. Ya, Yohanes 15. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat 7. Ya, jika kamu tinggal di dalam aku. Ayat pertama dulu, ayat pertama. Kita lihat dulu ayat pertama. Nanti ayat 7. Aku pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Terus setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, ada dua ini. Yang tidak berbuah, dipotong. Yang berbuah, dibersihkan. Nah, yang berbuah, pasti gesekan. Bukan berarti yang berbuah itu
tanpa masalah. Kalau Anda dalam hidup, dalam berbuah dalam Tuhan, pasti digosok, digesek, dibersihkan terus. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Makanya kalau hidup rohani kita, hidup berbuah, semakin digesek, semakin dibersihkan, supaya lebih mantap lagi. Katakan amin. Itu makanya kalau ada tantangan, ada masalah, itu bukan membuat kita undur dari Tuhan, malah kita semakin semangat mencari Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Itu membersihkan rohani kita, membuat kita termotivasi, membuat hidup kita semakin berbuah. Beda dengan orang fasik. Orang fasik digesek, dibuang kata Tuhan, ya kan? Coba lihat ayat yang ketiga, ayat 3. Ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Nah, yang membersihkan siapa? Firman. Yang membersihkan siapa? Firman. Firman lagi, firman lagi. Lagi-lagi firman, lagi-lagi firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak pernah bisa berbuat banyak jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Ayat yang ketujuh langsung saja. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan apa? Masih ada nggak di sini semua? Dan firmanku. Iya. Apa ini? Firman. Apa? Firman. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggal, melekat. Yang direnungkan, yang dipikirkan, yang dibicarakan, semuanya adalah firman. Lalu dia bilang apa? Minta apa saja yang haleluya. Ini tentang membuat kita. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Mau apa? Ya. Mau apa? Firman Tuhan bilang, kamu mau kehendaki apa? Mau minta apa? Minta apa saja. Tetapi masalahnya sudah lengket kita, melekat enggak kita dengan firman-Nya? Apakah firman-Nya menguasai hidup kita atau firman yang lain yang menguasai hati kita? Apakah firman Tuhan yang mengontrol seluruh hidup kita atau firman manusia yang mengontrol hidup kita? Belajar ilmu pengetahuan itu baik, saudaraku. Kita punya hikmat, kata-kata hikmat duniawi itu bagus. Bagus sekali, tapi itu tidak mampu mengubah hidup kita. Hanya firmanlah yang mampu menolong kita. Maka ketika firman tinggal dalam hidup kita, apa saja yang kita minta, maka Tuhan akan mengabulkannya. Katakan amin. Haleluya. Ini kalau semua jemaat melakukannya, saudaraku, hidup dalam firman. Apa yang mereka minta dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang mereka doakan dijawab oleh Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Betapa senangnya, betapa luar biasanya Tuhan, saudaraku. Ketika semua yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Semua yang kita katakan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang menjadi keputusan-keputusan kita, semua berdasarkan firman Tuhan. Saya percaya hati Tuhan begitu senang. Katakan amin. Bukan kekuatan kita. Ini dia. Kalau firman tinggal dalam hidup kita dan kita di dalam firman, minta apa saja. Jadi kuncinya apa? Firman. Yang merenungkan siang dan malam. Itu kata Daud tadi. Kita kembali ke slide. Slide. Ya, dikatakan tadi Daud berkata, betapa ku cintai Tauratmu. Betapa ku cintai Tauratmu. Ya. Aku merenungkan sepanjang hari. Perintahmu membuat aku apa? Lebih bijaksana. Dampak daripada merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mengajar kita. Makanya Daud berkata, aku lebih. Saya coba kasih tebal, di sini nggak kelihatan, tapi saya coba kasih tebal lebih bijaksana.
Orang yang merenungkan firman, mencintai firman, dia lebih bijaksana daripada apa tadi? Coba baca. Daripada musuh-musuhku. Engkau lebih bijaksana. Orang bijak itu, saudaraku, bukan ketika punya titel semeter. Orang bijaksana ketika yang dia katakan, disampaikan adalah firman Tuhan. Katakan amin untuk itu. Haleluya. Tuhan dipermuliakan, saudaraku. Ya, lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Ya, musuh kita yang paling utama adalah setan, iblis. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan tetangga kita. Bukan teman-teman satu gereja. Musuh kita apalagi bukan gembala. Bukan. Musuh kita itu adalah iblis. Ada nyanyian lagu sekolah minggu berkata, awas iblis musuh kita. Awas iblis musuh kita. Dia jalan sana sini. Terus dia pasang perangkapnya. Awas iblis musuh kita. Iblis musuh kita. Ya, jadi ketika melihat manusia itu bukan musuh, itu teman. Katakan amin. Kalau kita lihat saudara teman kita, itu teman, itu kawan. Yang harus kita dukung, harus kita doakan, harus kita ajarin dia. Mungkin dia yang kurang bijaksana, melalui firman Tuhan kita kasih dia bijaksana. Ya, yang berikut saudaraku, dikatakan aku lebih berakal budi. Wow. Kenapa lebih berakal budi dari yang lain? Lebih berakal budi dari semua pengajar, lebih berakal budi dari gurunya. Ada enggak ini murid yang lebih berakal budi dari pengajarnya? Alkitab berkata, Daud berkata, aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Kalau jemaat lebih berakal budi dari gembalanya, saya angkat jempol. Katakan amin. Kalau semua jemaat lebih berakal budi, wow, pasti akal budi datang dari Tuhan. Tapi kalau akal budi dengan akal bulus beda tipis. Kalau gitu ya. Akal budi dan akal bulus. Ya, akal budi daripada semua pengajar. Wah. Yang berikut, ya, dikatakan begini lagi, sebab peringatan-peringatanmu, yaitu firmanmu, kurenungkan. Yang direnungkan apa? Peringatan-peringatan, ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Yang ketiga, apalagi kelebihannya kalau merenungkan firman Tuhan, menjadi berkuasa untuk mengajar kita. Yang ketiga, dikatakan aku lebih mengerti. Coba bilang sama-sama, aku lebih mengerti. 1, 2, 3, ya. Aku lebih mengerti. Wow, mengerti. Tahu mengerti. Lebih tahu. Lebih tahu dari mana? Coba. Lebih mengerti daripada orang-orang tua. Makanya saya bilang, tua tidak jadi jaminan. Anak muda, Anda bisa menjadi lebih mengerti daripada orang tua. Kalau firman Tuhan menjadi konsumsi setiap hari, saudaraku. Haleluya. Anda lebih mengerti daripada orang-orang tua. Tapi pengertian saudara bukan berdasarkan intelektual kita. Pengertian kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Standarnya firman. Betul enggak? Ada enggak ayatnya? Jangan ngomong sana, ngomong sini tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anda berdosa. Sesuai dengan firman Tuhan. Makanya ada yang mengatakan baiklah kita berbicara seperti apa? Menyampaikan firman. Ada ayatnya? Cari di mana ayatnya. Ya, saya sudah sampaikan kemarin di pas ibadah di tempat Bapak Joana. Ya, firman Tuhan itu, saudaraku, akan membuat kita lebih mengerti. Next. Berikut. Nah, ini kita baca Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Itu berkuasa mengajar kita. Ayo, sama-sama kita baca ya. Ayat 12, sama-sama. 1, 2, 3, ya.
Mana ini? Masih adanya semua di sini? Ayo sama-sama dong, respon dong. 1, 2, 3 ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi apa? Pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan apa? Susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah apa? Anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan apa? Yang baik daripada yang jahat. Anak kecil hanya perlu susu. Makanan yang lembek. Apa itu? Berkat. Diberkatilah kau. Sabar ya. Tuhan tolong kamu. Ya. Tuhan bela kamu. Itu adalah susu. Tapi makanan keras. Hai kamu keturunan ular beludak. Keras itu. Dan itu hanya yang mampu yang memakan itu adalah orang-orang dewasa. Tidak anak-anak kecil. Saudara bisa ukur kerohanian saudara dan saya. Saya juga begitu. Apakah saya masih anak kecil atau saya sudah dewasa? Ketika saya mendengar hantaman yang begitu keras, apakah saya merasa bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau masih menegur saya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih ingatkan firman kepada saya. Malah kita semakin keras hati. Ingat Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai keras hati, lama-lama seperti siapa? Herodes. Anda tidak mengeraskan hati lagi, tapi Tuhan mengeraskan hati saudara. Ya, untuk tidak mau berubah. Orang yang mulai mengeraskan hati, tidak mendengar firman, tidak melakukan firman. Lama-lama bukan saudara lagi yang mengeraskan hati saudara. Tapi Tuhan buat hati saudara keras seperti batu. Gak bisa lagi mempan. Dengar firman Tuhan lewat. Dengar firman Tuhan lewat. Ditegur firman Tuhan lewat. Seperti firman Tuhan itu gak ada lagi menempel. Gak membekas lagi dalam hidup kita. Itu sebabnya banyak orang tidak bertumbuh. Kenapa mengeraskan hati? Kasihan. Buang waktu, buang tenaga. Buang materi, buang semuanya. Waktu saudara gak terulang lagi. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita keraskan hati, kita udah nolak dulu. Kita udah bentengi hidup kita. Seakan-akan firman Tuhan itu kepada orang lain, bukan untuk kita. Sering saya katakan, ketika ada firman Tuhan, katakan ini untukku Tuhan. Firman Tuhan ini untuk saya. Dan biarlah kita bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Ini ditinjau dari sudut waktu. Udah tua. Dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Target Tuhan dalam hidup seseorang bukan jadi bayi. Target Tuhan dalam hidup seseorang harus jadi pengajar, saudaraku. Mempengaruhi orang lain dengan firman, bukan mempengaruhi orang lain dengan hal yang negatif, bukan mempengaruhi orang lain dengan hal yang tidak ada gunanya, bukan mempengaruhi dengan orang lain dengan sakit hati dan lain sebagainya, tetapi mempengaruhi firman orang lain dengan firman Tuhan. Katakan amin. Kita mempengaruhi mereka dengan firman. Itu makanya dari sudut waktu sudah tua, kasihan. Sudut waktu sudah harusnya jadi pengajar. Sudah harusnya melayani. Sudah harusnya menjadi orang yang berpengaruh. Berpengaruh bagi orang lain, berpengaruh bagi jemaat. Orang lain juga merasakan pengaruh positifnya, bukan pengaruh negatif. Ya, ketika kita punya pengaruh positif kepada orang lain, orang itu pun merasa, waduh senang kali sama bapak si Anu, ibu si Anu, saudara si Anu, saudari si Anu, wah senang sekali sama dia. Kita punya pengaruh yang baik kepada mereka. Kenapa? Karena firman tinggal di dalam kita. Katakan amin. Yang berikut, sebab barang siapa masih memerlukan susu katanya, kalau hanya yang berkat-berkat, makanya sekali-sekali makan makanan keras.
Saya kalau pergi keluar, saya minta Tuhan, entah ada ibadah di luar sana atau ada pertemuan hamba-hamba Tuhan. Kadang yang menyampaikan hamba Tuhan itu jauh di bawah saya. Baru pengerja. Atau baru merintis pelayanan. Baru tamat sekolah kitab. Tapi saya minta dari rumah, Tuhan, ini aku mau pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan. Saya mau ditemplak, ditegur, dinasehati oleh firman. Itu doa saya. Dan begitu saya dengar nanti, saya perhatikan. Saudara perhatikan, kalau setiap ada jemaat yang menyampaikan firman Tuhan, saya catat loh. Jemaat. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bukan untuk orang lain. Untuk kita, saudaraku. Katakan amin. Jadi jangan kita peralat firman Tuhan itu hanya menemplak dosa orang lain. Kau bertobat, kau bertobat. Sedangkan kita tidak berubah. Wah. Nah saudaraku, artinya bahwa ketika kita dengar firman Tuhan membentuk kita. Banyak-banyaklah dengar firman Tuhan. Kenapa? Kalau hanya susu, dikatakan barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran kebenaran, nggak ngerti. Masih kanak-kanak. Makanya anak-anak, apa kebiasaan anak-anak? Gampang tersinggung. Coba anak-anak di situ. Mudah cemburu. Apalagi sifat kanak-kanak. Egois. Dirinya sendiri. Ya, di sini semuanya dewasa dalam Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Tapi kalau anak-anak, saudaraku, coba anak-anak itu ya kan egois, cemburuan, apalagi mudah tersinggung, cengeng gitu. Mau diperhatiin, nah denger. Mau diperhatiin, coba anak-anak kita. Curi-curi perhatian, cari-cari perhatian. Caper. Itu anak kecil. Kita bisa ukur kerohanian kita, apakah kita termasuk di dalamnya. Kalau kita masih termasuk di dalamnya, berarti kita masih memerlukan susu. Masih susu yang kita makan. Belum makanan keras. Tapi ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Katakan dewasa. Yang karena mempunyai panca indrai, terlatih, terbiasa dengar yang keras. Terbiasa dengar firman Tuhan yang keras. Akhirnya, wah terima kasih Tuhan. Hari ini lagi keras. Bukan semakin ciut imannya. Semakin berkobar-kobar. Oh terima kasih. Menyala rohnya saudaraku. Ini dia. Terlatih untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Orang dewasa mampu memilah-milah. Ini yang tidak baik. Ini yang. Mau orang saudaraku. Dia tidak bisa bedakan. Dia kira ini bagus. Makanya ada ayat mengatakan ada orang yang menyangka jalannya lurus. Padahal ujungnya menuju maut. Hati-hati. Orang dewasa udah tahu membedakan. Oh ini pengaruh negatif, ini pengaruh positif. Ini hal yang baik, ini hal yang negatif. Dia tahu membedakan itu orang dewasa. Kenapa? Sudah terlatih makanan keras bagi dia. Makanya kenapa pengerja-pengerja itu dilatih. Bedanya kita di GPDI dengan orang-orang yang sudah sekolah teologi ya saudaraku. Ada orang kan yang penting sudah STH, MTH, doktor teologi ya, tapi tidak melalui. Kita di GPDI tidak menerima, tidak melantik kalau hanya sekolah teologi ya. Mesti melalui namanya sekolah Alkitab. Makanya ada teman sudah dokter dia mau bergabung dengan GPDI, dia harus sekolah Alkitab lagi. Di situ sekolah karakter. Ya, dasar-dasarnya di situ. Kita harus diajari bagaimana rendah hati. Ya kan? Kalau sudah teologi ini kan STH, sarjana tinggi hati. Ya, MTH makin tinggi hati. Apalagi dokter, apalagi itu. Ya, itu bukan membuat kita semakin bertumbuh. Tapi ketika kita semua di GPDI yang diterima jadi pendeta yang sudah sekolah Alkitab. Walaupun dia nggak STH, nggak ada S1, S2, nggak ada embel-embel di belakang namanya. Yang penting dia sudah sekolah kitab. Dia adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, makanan keras di situ, digembleng. Makanya saya dulu merasa
itu sekolah kita itu bengkel. Di situ dibentuk. Bengkel. Nah, oke, lanjut. Yang kedua. Firman Tuhan berkuasa menyatakan kesalahan. Ayatnya tadi, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Tadi sudah. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Nah, ini dia. Firman Tuhan itu mengoreksi. Firman Tuhan itu memberitahu kesalahan kita. Firman Tuhan itu menyadarkan kita akan pelanggaran-pelanggaran kita. Makanya waktu saudara baca firman Tuhan ada 4 poin. Apa yang saya baca, baru apa lagi? Udah lupa ya di M3. Apa yang saya baca, kemudian perintah apa yang, ya apa perintah Tuhan untuk saya. Apa kesalahan-kesalahan saya yang harus saya perbaiki. Ya, baru yang berikut, saya harus bagikan. 4M itu ya, kita harus bagikan kepada orang lain. Jangan kita hanya puas sendiri menikmati firman Tuhan, bagikan kepada orang lain. Yang ini yang masalahnya. Ketika saudara diberkati dengan satu ayat, bagikanlah, ya, bagikan kepada orang lain. Jadikan ini menjadi gaya hidup saudara, ya, bukan untuk nyindir-nyindir orang. Makanya saudaraku, janganlah nyindir-nyindir orang dengan ayat. Itu anak-anak itu, ya jangan. Jangan nyindir-nyindir orang di media sosial. Gak ada gunanya. Ya kan? Gak ada gunanya. Dan itu tidak ada manfaatnya. Katakan amin. Ya. Lebih bagus kalau memang ada sesuatu yang Anda tidak suka terhadap seseorang, dekatin dia. Bro, brother. Kalau dia perempuan, sis. Ya, sister. Ya, atau Eda, iyalah aku sedikit terganggu sih dengan sikap ibu, dengan sikap papa, dengan sikap saudara. Langsung saja. Amin. Amin. Ya, jangan melalui perantaraan media sosial. Kasihan. Ada banyak tafsiran di situ. Oh, ini dia lagi sakit hati. Ya, lebih bagus terus terang saja. Jadi dikatakan memperbaiki kesalahan. Nah, dewasa sedikit kita bermedia sosial. Katakan amin. Ya. Apalagi kalau hanya ditunjukkan kepada satu orang. Ya, sayang, kasihan, ya. Oke, kita lanjut. Firman Tuhan mengoreksi, memberitakan kesalahan kita, menyadarkan kita akan pelanggaran-pelanggaran kita. Menegur kesalahan kita. Betapa banyak orang Kristen ketika ditegur oleh firman, bukannya sadar tetapi malah marah. Memang waktu ditegur itu enak gak Bapak Ibu? Gak enak. Sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Gak enak. Tapi dengar, nanti saya baca ayatnya. Rupanya itu memperbaharui. Ada ayatnya juga rupanya. Ada firman Tuhan juga mengatakan. Ketika kita ditegur gak enak. Ya. Tetapi membentuk kita. Makanya kalau yang berbuah tadi mengikis kembali. Supaya lebih banyak berbuah. Lebih banyak berbuah. Ya. Bukan berarti kalau sudah berbuah bebas dari hambatan, tidak ada lagi dibentuk. Masih Bapak Ibu. Justru saudaraku semakin berbuah banyak saudara, semakin dikikis lebih banyak lagi. Semakin diproses lebih banyak lagi. Supaya apa kata firman Tuhan? Supaya lebih banyak supaya lebih banyak berbuah. Dikatakan semakin kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita seharusnya mempunyai panca indera yang terlatih. Haleluya. Semakin mempunyai panca indera yang terlatih. Yang berikut. Terus
Kita baca Ayub. Ini ayatnya di atas. Itu menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu menyatakan bahwa kita ini salah. Sadar, menyadarkan kita. Aku salah di sinilah. Nah, ketika kita ditegur begitu, firman Tuhan bilang, bertobatlah. Bukan mengeraskan hati kita. Semakin kita mengeraskan hati, semakin keras. Dan lama-lama Tuhan yang mengeraskan. Nah, kalau sudah Tuhan mengeraskan, ada tujuan Tuhan untuk membinasakan saudara. Ya, jangan pikir saudaraku, Tuhan juga merencanakan kalau orang sudah terlalu keras hati tidak mau berubah. Dikeraskan terus ya. Makanya ayat firman Tuhan dalam Wahyu dikatakan saudaraku, yang benar semakin benar, yang berdosa semakin. Kenapa semakin berdosa? Ya memang dikeraskan hati, udahlah. Memang dikhususkan untuk dibinasakan orang-orang seperti itu. Dan jangan kita mau masuk ke dalamnya. Nggak enak. Binasa itu neraka. Lebih bagus kita beralih. Kita mau diubahkan. Mengakui kesalahan kita. Bertobat. Dan menerima firman Tuhan dengan baik. Ya. Lalu apa katanya saudaraku? Sebab Ayub dikatakan. Ayat 5, pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ditegur Allah. Amin. Ya. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Makanya ada lagu. Ya, apa itu ya lagunya itu? Tuhan yang membebat. Ya, Tuhan yang melukai, Tuhan juga yang membebat. Ya, artinya membalut. Nah, para medis itu tahu ya. Sini ada petugas kesehatan membalut luka. Dia melukai, dia juga membalut, saudaraku. Ya, kalau firman yang melukai hati kita, nggak usah khawatir deh. Itu pasti Tuhan balut dengan sendirinya. Katakan amin. Ya kan? Kalau firman Tuhan, tajam sekali. Bersyukur saja. Terima kasih Tuhan. Itu nanti Tuhan yang akan membebat. Tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ya kan? Dibebat, disembuhkan. Ibrani 12. Nah, ini kita baca. Ibrani 12 ayat 6 sampai 9. Lebih cepat, lebih baik supaya kita bisa selesaikan ini. Ibrani 12 boleh munculkan ayatnya. Ibrani 12 ayat 6 sampai 9. Kita baca. Ini yang saya bilang tadi, waktu kita dilukai nggak enak. Ya, coba. Karena Tuhan, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang. Sebentar. Terus, ulangi sekali lagi. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ini ya, Tuhan menghajar. Ia menyesah, dibentuk. Oke, ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana anak terdapat? Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi saudaraku, kalau saudara dihajar oleh orang tua saudara, itu wajar. Mana ada orang tua yang tidak pernah menghajar anaknya? Orang yang benci kepada anaknya tidak pernah menegur. Itu sebabnya saudara mau dikasihi atau mau dibenci sama orang tua? Halo, saudara mau dikasihi atau mau dibenci sama orang tua? Kalau dikasihi, diapain? Ditegur. Itu bukti kasih. Makanya kalau ada orang, usah tegur-tegur aku lagi. Oke. Tapi dengar, kalau Anda tidak mau ditegur-tegur, itu bukan dikasihi lagi. Selama kita masih ditegur, itu berarti kita dikasihi oleh Allah. Memang beda Bapak Ibu ya. Kadang-kadang logika kita berkata, masa? Gak masuk akal begitu. Tapi itulah cara Tuhan. Kalau engkau mau dikasih, pasti ditegur. Tapi kalau engkau dibiarkan, dikatakan nanti anak-anak gampang. Makanya gampang susah, gampang jatuh dalam masalah, gampang sakit hati, dan lain sebagainya. Semua serba gampang. Ya kan? Terus ayat yang ke-8. Next.
Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tetapi apa? Anak-anak. Ini yang saya bilang tadi, anak gampangan. Saudara mau menjadi anak beneran atau anak gampangan? Kalau saudara mau jadi anak beneran, anak yang diakui Tuhan sebagai anaknya, maka saudara harus siap ditegur, dihajar. Waktu dihajar itu gak enak. Terus ayat 9. Memang. Selanjutnya dari ayat kita sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita dalam kekudus, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat yang ke-11. Memang, nah ini yang saya bilang tadi. Sama-sama, 1, 2, 3 ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi apa? Duka cita. Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang, nah ini lagi dilatih. Makanya dilatih makan makanan keras. Dilatih makan makanan yang, jangan makanan susu terus. Anda tidak pernah bertumbuh. Ya. Waktu kita menerima ganjaran itu gak enak. Banyak orang menolak. Enak kali firman Tuhan hari ini. Keras sekali. Makanya minggu lalu masih ingat ya firman Tuhan. Mengundurkan diri. Cabut. Mereka bilang cau. Gak tahan kita ini. Yesus bilang sama murid. Gak ikut juga? Ikutlah. Murid-murid bilang. Yes. Siapa? Petrus bilang. Kemana lagi kami Tuhan? Perkataanmu adalah perkataan kebenaran. Nah ini baru dewasa. Yang jauh tadi itu masih anak-anak. Ada amin? Makanya waktu ganjaran itu diberi gak enak. Mendatangkan duka cita. Tetapi menghasilkan buah kebenaran. Memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Satu kali saya pernah diusir sama gembala saya. Itu kejadiannya waktu di Manado. Saya nggak sengaja, saudaraku, saya nggak tahu. Kami waktu itu make kabel. Waktu dipegang oleh gembala, kontak. Spontan lah, semua kan ketawa. Lalu semua mata tertuju sama saya. Kenapa? Karena saya yang setel itu semua, yang ngatur. Aku angkat nanti. Itu perjalanan 2 kilo, 3 kilometer. Diangkat. Mobil Pak Gembala nanti naik mobil. Tapi saya makanya bongkok begini saudaraku. Terlalu capek waktu pengerja. Ya saudaraku. Jadi waktu kontak ketawa semua. Tapi mata semua tertuju sama saya. Akhirnya Bapak Gembala begitu pulang. Dia bilang, dapat sini kamu. Ya Om. Semua barang-barangmu kumpulkan. Kamu malam ini juga pergi dari pastori. Hanya gara-gara itu saudaraku. Tapi saudaraku saya renungkan. Sekalipun saya tidak salah. Tapi saya mengakui saya salah Om. Saya peluk kaki Om. Maaf Om. Mau kemana lagi aku? Rumahku jauh kali di Sumatera Utara. Aku di sini. Mau jadi apapun terserah Om. Tidak. Pulang kau. Saudaraku. Saya bilang terima kasih Om. Tapi mau kemana saya? Saya mau tetap di sini. Saya mengakui saya salah. Gak lama kemudian Bapak Ibu. Itu hanya ngetes saja. Dipeluknya aku oleh gembala saya. Wah, nyaman sekali dipeluk sama gembala, saudara. Saya merasa seperti dipeluk oleh Tuhan sendiri. Ya, nyaman. Dan saya bilang terima kasih Om. Kau menerima aku. Rupanya saudaraku kadang-kadang dites. Diuji. Saya diusir. Lama itu. Bukan begitu saya minta maaf langsung. Enggak. Itu sampai jam 2 pagi. Bayangkan. Saya ditatar. Pulang ibadah jam 10, jam 11 sudah sampai di rumah. Sampai jam 2 pagi. Dia nasihati. Padahal hanya itu aja. Kontak. Maksud Pak Bala ini bagus.
Kalian ketawa. Kalau om mati di situ gimana? Ya kan? Maaf om, itu bukan disengaja. Namanya harus kontak. Gimana gitu ya. Tapi jujur saya saat itu. Saya tidak membela diri. Saya hanya minta maaf. Maaf. Selesai. Coba kalau, kan saya bukan salah saya. Bukan semakin baik saudaraku. Makanya kalau kita menyelesaikan masalah dengan seseorang. Jangan kita saudaraku malah membela diri kita. Meminta maaf saja. Maaf ya. Udah selesai. Gak usah kita ungkit lagi masalah ini dan itu. Amin. Ini diungkit sana, diungkit sini. Wah. Jadi saudaraku akhirnya masalah kecil jadi besar. Oke. Yang berikut di slide yang terakhir. Yang ketiga. Firman itu berkuasa memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan memperbaiki berarti melakukan reparasi. Memperbaiki artinya melakukan restorasi. Memperbaiki artinya membuat menjadi lebih baik. Tujuannya agar apa? Kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Katakan amin. Tujuan Tuhan satu-satunya memperbaiki hidup seseorang. Bukan untuk menghancurkan dia. Dengar. Bukan untuk menghancurkan masa depan kita. Tetapi memperbaiki kita. Itu sebabnya firman Tuhan itu berguna. Supaya memperbaiki kehidupan kita. Kelakuan kita. Jadi orang-orang yang tidak suka. Begitu dengar firman Tuhan langsung caut. Tidak dengar. Tidak mau tahu. Keraskan terus hati saudara. Lama-lama Tuhan yang mengeraskan hati saudara. Dan saudara yang rugi sendiri. Akibatnya saudara rasakan sendiri. Ya. Saya menyampaikan ini dari hati saya. Karena saya mengasihi Bapak Ibu semua. Ya. Firman Tuhan tadi bilang apa? Yang anak yang dikasihi ditegur. Saudara adalah anak-anak rohani saya tegur. Jangan keraskan hatimu. Begitu dengar firman Tuhan, lakukan. Ya, lakukanlah. Berubah. Kenapa? Kalau Anda tidak berubah, saudara rugi sendiri. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan kita. Dikikis terus. Ya. Yang tidak betul dikikis. Yang keempat. Next. Dikatakan firman Tuhan berkuasa mendidik orang. Ini salah, belum diganti judulnya. Mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang keempat. Ya, mendidik orang dalam kebenaran. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang panjang dan bertahap. Di dalam pendidikan ada teguran, ada hajaran, ada tongkat. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengasihi anaknya, jangan pernah menghalangi tongkat. Diajar. Ya, dicambuk. Dan kita adalah anak-anak bagi Tuhan. Kita seringkali dicambuk dengan masalah. Kita seringkali dihajar dengan persoalan. Kita seringkali dicambuk dengan penyakit. Kita seringkali dicambuk dengan kekurangan. Kita seringkali dicambuk dengan persoalan-persoalan sehari-hari. Hal-hal yang sepele jadi besar. Hal-hal yang biasa menjadi yang hal-hal yang membuat semakin banyak masalah, saudaraku. Padahal sebenarnya masalah kecil kalau bisa ditiadakan, masalah besar harus dikecilkan. Ini semakin melebar, luka semakin melebar. Kenapa bisa begitu ya? Karena cara menghadapi itu juga kembali kepada pilihan. Hari Rabu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, sakit hati itu adalah pilihan. Ya, bukan karena faktor ini dan itu. Orang sakit hati, kenapa? Karena dia pilih memang sakit hati. Orang yang rendah hati tidak pernah bisa sakit hati. Mau diinjak dia, mau diremehkan dia. Sama seperti Yesus. Kami juga merasa seperti itu. Oh, saudara anggap, mau saudara tidak anggap juga. Tetap kami melayani Tuhan. Ya, nggak apa-apa lah. Ya. Sudah cukup banyak yang kami dengar. Ya. Udah, terima kasih. Saya hanya menyampaikan terima kasih lah. Ya. Dan saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Saya berkata terima kasih. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara perbuat. Saya hanya berkata terima kasih Tuhan. Ya. Dan semuanya itu adalah supaya mendidik. Ya. Itu orang yang rendah hati.
sekalipun dihina, diejek, gak pernah melawan. Makanya Alkitab berkata, saudaraku, matikanlah dalam dirimu, matilah. Ya. Orang yang mati diinjak-injak, gak mempan. Masalahnya hidup kita masih daging. Daging yang lebih dominan daripada pimpinan Roh Kudus. Sehingga ketika ada masalah sedikit, langsung hidup dia. Langsung kembang. Nongol egonya gitu. Muncul egonya. Tapi kalau orang yang rendah hati, mau diinjak, mau dihina, mau disepelekan, disindir-sindir, mau diapain dia tetap terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama seperti Yesus. Waktu Yesus ditampar, dia tidak balas. Waktu Yesus dihina. Yang saudara baca di Alkitab tidak seperti itu yang sebenarnya. Lebih parah. Lebih parah. Orang yang sudah mati. Dagingnya sudah mati. Dia tidak pernah lagi mau mengatakan kebenarannya. Dia sudah mati kok. Bilang sama-sama, sudah mati. Saya sudah mati. Amin. Matikan dalam dirimu, kata firman Tuhan. Jangan pertahankan ego saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri semua. Haleluya.